Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya belum melanjutkan video tutorial yang sebelumnya, khususnya di Simple Apps. Tetapi hari ini kita akan mereview perilisan terbaru dari Django. Ya, nanti kita akan lihat apa yang terbaru di sana. Apakah memang perilisan terbaru itu akan memudahkan kita sebagai full stack engineer atau full stack web development yang secara langsung menggunakan kerangka kerja dari Django itu sendiri dengan bahasa pemrograman Python ya. Nah, jadi sebenarnya ini merupakan video pertama saya untuk melakukan review terhadap perilisan terbaru dari Django. Mungkin kedepannya akan saya buatkan video yang sama seperti ini dengan mereview perilisan terbaru dari Django yang akan datang. So, jangan kemana-mana teman-teman, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video terbaru dan update dari saya. Oke, let's go. Nah, di sini saya sudah buka untuk dokumentasi dari Django 5.1 dan ini adalah catatan rilisnya. Pertama untuk Django 5.1 itu dirilis tanggal 7 Agustus 2024 dan secara resmi mereka meluncurkan fitur-fitur baru ya, serta beberapa perubahan yang tidak kompatibel dengan versi sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan kemungkinan ada yang sebelumnya kompatibel dengan versi 5.0, di versi 5.1 ini sudah tidak kompatibel, apalagi di versi 4.2 gitu. Nah, untuk Python-nya sendiri, bahasa pemrograman Python itu kompatibel dengan Python versi 3.10, 3.11, dan versi 3.12. Dan mereka juga secara resmi kalau bisa ya menggunakan updatean terbaru untuk bahasa pemrograman Python. Nah, apa yang baru dari Django 5.1 ini? Yang pertama, kita disajikan dengan query string dari tag template atau template tag. Nah, ini yang menarik, teman-teman semuanya. Jadi, mereka memperkenalkan tag template yang menyederhanakan modifikasi parameter query dalam URL, sehingga lebih mudah untuk menghasilkan tautan yang mempertahankan parameter query yang akan diambil yang ada sambil menambahkan atau mengubah parameter tertentu, yaitu disebut sebagai query string. Nah, di sini mereka menyetokkan sebuah blok ya yang dibuka menggunakan elemen anchor dengan href. Kalau misalnya kita lihat, ini merupakan barisan kode yang sangat panjang dan ini sebenarnya contoh untuk menavigasi pagination ya, dan string query dalam template bisa jadi merepotkan ya. Memang kalau kita lihat ini sangat merepotkan. Kenapa? Karena terdapat beberapa elemen. Pertama adalah for, kemudian ada if, dan dalamnya ada for. Jadi memang barisan kode ini untuk menavigasi pagination dalam melihat beberapa halaman yang ada. Makanya di sini menggunakan statement pag next pag number. Ini akan ada di pagination. Jadi mungkin saya tidak akan lakukan ini karena kita lihat ya. Kita lihat apakah akan saya mempraktekkan ini atau justru malah sebaliknya. Yang nanti kita akan lihat waktu sebisa mungkin gitu. Nah, ajaibnya mereka membuat barisan kode yang sangat rumit seperti ini itu dijadikan dengan query string seperti ini dengan pag sama dengan pag net spec number. Jadi memang dari beberapa baris panjang itu akan dikonversi menjadi yang satu baris seperti ini. Memang sungguh sangat wow, it's amazing gitu. Oke, kita lanjut ke yang terbaru, kumpulan koneksi PostgreSQL. Nah, first impression ini sebenarnya yang menjadi primadona saya. Kenapa? Karena menggunakan sistem basis data PostgreSQL. Jadi ini merupakan basis data favorit saya untuk menggunakan project Django. Ya, jadi Django 5.1 ini juga memperkenalkan atau mendukung kumpulan koneksi untuk PostgreSQL. Jelas ya, merupakan koneksi dari project Django dan juga sistem basis data PostgreSQL. Karena waktu untuk membuat koneksi baru bisa relatif lama. Memang ya, nanti akan saya tunjukkan perbedaannya seperti apa dengan yang versi lama dan versi terbaru saat ini. Untuk menjaga koneksi tetap terbuka dan mengurangi latensi. Nah, untuk menggunakan kumpulan koneksi PostgreSQL atau Django itu menggunakan library PSYCOPACK. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Dan kita dapat mengatur pool option di dalam option menjadi kamus atau menjadi dictionary yang akan diteruskan ke connection pool. Jadi connection pool ini sebenarnya sebuah library dan juga sebagai kelas base yang menangani masalah parameter yang ada ya, seperti max size, min size, timeout, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini baru sekedar pengenalan ya. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian sini ada middleware akan memerlukan autentifikasi secara default. Nah, ini yang baru juga ya di Django
perilisan terbaru ini. Pengalian baru login required middleware akan mengalihkan semua permintaan yang tidak diautentifikasi ke halaman login. Tampilan dapat mengizinkan permintaan yang tidak diautentifikasi dengan menggunakan login required dekorator baru. Jadi, kalau misalnya kita membuat sebuah aplikasi yang cukup kompleks, itu memang ada beberapa views atau class-based views yang dikhususkan untuk user bisa melihatnya atau mengaksesnya, atau bahkan tidak sama sekali. Nah, dengan menggunakan dekorator baru ini akan sangat memudahkan kita melihat, oh ini untuk function based views yang tidak diperuntukkan untuk user atau pengguna lainnya. Dan ini sangat-sangat penting. Jadi nanti akan ada, jadi kebanyakan aplikasi memang membutuhkan sistem autentifikasi yang sangat kompleks. Jadi kalau misalnya kita buat secara manual itu cukup memakan waktu yang sangat lama gitu, karena memang autentifikasi ini sangat rumit kalau kita kerjakan secara natif. Nah, dengan menggunakan framework, kita tinggal memverifikasi atau menambahkan library ataupun kelas yang sudah disiapkan. Oke. Nah, login required middleware menghormati nilai login URL dan redirect file name yang ditetapkan melalui login required decorator, tetapi tidak mendukung pengaturan login URL atau redirect file melalui login required mixin. Nah, untuk dapat mengaktifkan login not required, itu kita menambahkan sebuah aplikasi baru di aplikasi middleware, yaitu login required middleware ke pengaturan atau settings.python ke baris middleware. Nanti akan kita lihat. Next, ini ada fitur minornya, yaitu Django contrib admin untuk list display-nya. Sekarang mendukung penggunaan underscore 2 kali seperti ini untuk mencantumkan bidang dari model terkait. Jadi tanda ini sebenarnya digunakan untuk model yang saling berelasi. Ini juga penting dan saya sudah pernah contohkan yang sebelumnya. Dan masih banyak lagi, silakan teman-teman lihat. Nah, kalau misalnya kita scrolling ke bawah, sebenarnya untuk versi Django 5 itu mereka sudah mengeluarkan perilisan Django 5.1 ya. Dan ini sebenarnya merupakan penanganan untuk bug fixing, untuk menyelesaikan bugnya ya dari beberapa security. Oke. Kemudian ada perilisan 5.21, tapi ini akan keluar di bulan 8 Oktober. Jadi tidak masalah, kita sudah melewati satu version, tidak ada kata terlambat. Intinya kita baru memasuki Django 5.1 ya, gitu. Meskipun di 5.1 secara akan menuju ke versi 5.2, mereka sudah menemukan beberapa bug yang ditemukan di versi 5.1. Oke, sekarang kita lanjut untuk praktikumnya. Jadi yang pertama, kita akan membuat PostgreSQL untuk connection pool. Ini kita jadikan bahasa Indonesia aja. Oke, back to terminal. Dan saya sudah masuk ke dalam folder new Django. Kemudian kita buat virtual environment-nya menggunakan dengan menggenerate perintah seperti ini. Ini kita enter aja. Kita tunggu sampai proses selesai. Kemudian kita jalankan virtual environment-nya seperti itu. Dan kita langsung aja buat Django, Dan kalau misalkan kita pip list, itu belum ada dependensi dari Django itu sendiri. Oke, kita langsung aja pip install Django. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, sudah selesai. Lihat di sini, ini sudah menggunakan Django 5.1 ya, dengan menggunakan Python versi 3. Oke, kalau misalkan kita coba pip list, tentu ini sudah ada, teman-teman semuanya. Lihat di sini. Oke, menarik. Oke, kita langsung aja dengan membuat sebuah project baru. Kita namakan aja sebagai my site. Kemudian kita cd my site, dan di sini kita langsung aja membuat sebuah aplikasi baru. Aplikasi dari project kita saya namakan aja sebagai core ya. Kalau diartikan sebagai inti. Oke, berhasil. Kita langsung aja buka Visual Studio Code-nya dan kita ke my site. Kemudian kita pilih settings di situ. Kita tunggu. Kita scrolling ke bawah dan cari application instalasi. Sini kita tambahkan aja core seperti itu. Nah, lanjut kita scrolling aja ke bawah dan lihat untuk database yang ada di sini, teman-teman semuanya. Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang connection database menggunakan PostgreSQL. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk menggunakan PostgreSQL, itu kita harus menginstal sebuah library PSY Copec untuk koneksinya. Oke, berarti kita balik ke terminal dan kita langsung aja pip install PSY Copec. Seperti itu, kita tunggu sampai selesai. Oke, dan juga pip install PSY Copec pool ya. Pool ini sebenarnya merupakan connection yang ada di sini untuk connection pool-nya. Oke, menarik. Ini kita oke aja.
Kita tunggu. Kalau misalkan kita publish, lihat ini sudah ada ya, PSC Copec dan PSC Copec Pool. Oke, jadi pertama biar cepat ini kita kopikan dari sini ya. Ini kita copy dan paste di sini teman-teman semuanya. Nah, ini sebenarnya kita masukkan sebuah string yaitu name. Dan ini sebenarnya merupakan nama database-nya ya, teman-teman semuanya. Oke, kita namakan aja nama database-nya sebagai MySite. Kemudian kita ke PostgreSQL. Saya buat database baru, MySite di situ. Oke. Untuk membuktikannya, kita coba lakukan migration ataupun migrate. Kita coba migrate, teman-teman semuanya. Oke, berhasil ya. Ini berhasil dengan menggunakan pola yang seperti ini, yang sangat simpel, itu sudah bisa masuk ke dalam database-nya. Kalau misalkan kita cek di database-nya, lihat. Sudah ada masuk tabel aplikasi dari bawaan dari Django. Ya, keren. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan yang lama, coba lihat, ini banyak dimasukkan untuk setiap string ya, yang mewakili dari nama database-nya, user, password, host, port, dan lain sebagainya. Nah, dengan cara seperti ini juga masih tergolong panjang gitu teman-teman semuanya. Dan di versi terbaru kita bisa menggunakan true, di mana sebenarnya untuk true ini dalam connection pool sebenarnya sudah ada parameter atau keyword dari min size, max size, timeout, connection order, dan lain sebagainya ya. Dengan menyeting true, ini semua sudah aktif. Bagusnya dengan memasukkan seperti ini kita bisa melihat atau meng-custom minimal size-nya itu berapa, max size itu berapa, dan timeout-nya itu pun berapa gitu ya. Itu perbedaannya. Cuma kalau kita setting sebagai true, secara default dia akan meng-generate yang ini. Oke, keren ya teman-teman semuanya. Jadi untuk membuktikannya kita coba klik untuk kelas dari connection pool dan kita lihat apa saja yang ada di sana gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat, jadi connection full ini sebenarnya adalah kumpulan koneksi sinkron yang menghasilkan connection object dan dapat digunakan oleh aplikasi multi-utas gitu ya. Nih, adanya sebuah modul atau library dari PSC Copec Pool. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi kelas PSC Copec itu, ini kita lihat yang aslinya. Jadi PSC Copec Pool ini sebagai sebuah kelas connection pool yang ada dalam connection pool. Jadi sudah ada memang untuk masing-masing parameternya. Yang pertama adalah minimal size, max size ya, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali ya, termasuk timeout-nya. Nih, ini ya seperti ini. Jadi tipe datanya memang float, keren. Jadi sudah include sih sebenarnya dan sudah sangat jelas dari masing-masing parameternya. Cool. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu fitur minor untuk list display-nya. Nah, untuk penerapan list display sebenarnya ada di menggunakan aplikasi admin ya. Berarti di aplikasi core ini itu kita buat sebuah model baru. Nah, untuk mempercepat waktu saya pastikan aja di situ dan kita saving. Kemudian kita ke admin sini dan langsung lakukan registrasi terhadap adminnya, seperti itu ya. Jadi pertama kita harus import untuk model kelas dari crypto, kemudian kita buat kelas crypto admin untuk mengkustomisasi admin menggunakan model admin dan registrasi kelas crypto di dalam admin site-nya seperti ini. Oke, ini sudah pernah kita pelajari juga dan ini sudah pernah kita singgung di episode-episode yang sebelumnya. Oke, kita langsung aja buat di ke terminal dan kita buat aja sebuah super user. Kita tunggu. Oke, namanya admin@dj.com, passwordnya admin123, again admin123. Seperti itu, ini kita yeskan aja. Oke, successfully dan minute.py run server. Oke, kita buka tab baru 127 admin seperti itu dan kita login admin password admin123. Lihat, ini sudah berhasil terinstall ya. Kita coba crypto. Ups, sebentar, ini terjadi error. Oke, kita lupa untuk lakukan kita matikan servernya karena kita baru menambahkan sebuah model baru yaitu yang kelas crypto. Berarti di sini kita lakukan migration ya, teman-teman semuanya, jangan sampai lupa. Kemudian kita python minute.py migrate seperti itu. Sip, menarik. Python minute.py run server. Kembali ke admin, kita reload
dan pilih cryptos. Oke, berhasil ya. Jadi sebelumnya nanti teman-teman bisa lakukan migration. Oke, kita add crypto. Sini Bitcoin. Oke, kita langsung aja saving. Oke, berhasil. Nah, ini namanya dibacanya sebagai crypto object dan sebenarnya namanya adalah str ya. Ini adalah function str untuk menjabarkan atau mendeklarasikan nama, memunculkan nama yang ada di sini. Oke, tapi kita tidak menambahkan str ke dalam kelas modelnya, tetapi langsung aja ke admin sini untuk memodifikasi dari kelas crypto admin. Oke, ini pas saya hapus dan kita tambahkan list display-nya di situ. Polanya seperti ini dan kita masukkan name. Jadi name ini itu yang ada di sini ya, teman-teman semuanya. Kalau misalkan saya save dan reload di sini, ups, kemungkinan servernya mati. Oke, sudah normal kembali. Oke, sudah normal. Oke, muncul ya, jadinya Bitcoin di sini. Nah, sekarang kita coba akan lakukan mendukung ya penggunaan dari pola yang seperti ini untuk di Django 5.1. Oke, back to Visual Studio Code. Sebenarnya untuk mendeklarasikan nama user yang ada di sini untuk di model kelas crypto, kita bisa buat sebuah dekorator admin, kemudian kita masukkan display, kita masukkan deskripsinya, mungkin saya namakan aja username. Jadi username ini sebenarnya merupakan deskripsi, tetapi sekaligus juga nama kolom selain dari name yang ada di sini. Oke, ini kita buat seperti itu dan kita buat function baru username seperti itu dan kita buat object, tambahkan variabel object dan return object users. Ini kenapa users, ngambilnya dari model yang ada di sini itu user ya teman-teman semuanya. Ini kita titik dan masukkan username. Nah, dengan begini ini sebenarnya belum berhasil. Berarti ini kita ambil username-nya dan koma di situ sebagai username. Ngambilnya dari function ini teman-teman semuanya. Ketika ini saya reload, saya tunggu. Kemungkinan servernya juga mati. Oke, jalan ya. Sini kita tunggu. Oke, lihat teman-teman semuanya. Jadi ini sudah ada gitu ya. Jadi sudah muncul username-nya. Sebenarnya ini yang saya katakan tadi yaitu deskripsinya ya. Jadi kalau misalkan saya ganti username name, nanti deskripsinya juga akan berganti. Jadinya username name. Ntar ya, seperti ini ya. Cool, man. Mantap. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman semuanya untuk menjabarkan, menampilkan username di sini dengan menggunakan pola seperti ini sebenarnya merupakan pola lama dan ini bisa kita komentar dan kita menggunakan pola yang terbaru. Nah, pola yang terbaru seperti apa? Jadi, kita ambil nama field users yang ini, kemudian kita tambahkan underscore 2 kali di sini untuk melakukan pencarian terhadap kolom atau field yang saling berelasi, yaitu username. Seperti ini. Nah, username ini sebenarnya merupakan field user yang ada di dalam kelas model, contrib out model untuk users. Oke, mantap. Jadi kalau misalkan saya reload, tuh berubah ya, jadi username. Menarik, keren teman-teman semuanya. Nah, Bang, apakah bisa kita lakukan modifikasi yang bukan berelasi seperti user ini untuk name Bitcoin? Jadi sebenarnya bisa ya. Nah, kita kembali ke admin. Sebenarnya di sini tuh bisa kita tambahkan sebuah dekorator admin, display juga dan deskripsinya mungkin saya namakan aja sebagai crypto name seperti itu. Dan kita tambahkan sebuah function, kita jadikan aja sebagai huruf besar untuk masing-masing namanya. Dan kita tambahkan self object, return object ya, ngambil dari sini titik name, ngambil dari field name titik upper. Jadi upper ini sebenarnya sebuah kelas atau library yang digunakan untuk mengkonversi setiap nama yang ada dalam setiap karakter atau nama yang ada dalam tabel nama atau field nama itu dikonversi menjadi huruf besar teman-teman semuanya. Nah, di sini itu kita tambahkan aja menjadi uppercase name seperti itu. Ya, kalau kita ke terminal, sip, no problem. Kita coba cek di sini. Oke, keren ya. Jadi Bitcoin di sini menjadi huruf besar. Jadi kalau misalkan saya add crypto, misalkan di sini X Ripple dan kita saving, lihat ya. Jadi ada tambahan baru akan dikonversi menjadi huruf besar semuanya. Keren ya. Jadi untuk yang terbaru dari fitur minornya ini sudah saya contohkan. Nah, kemudian kita ke rilis-perilisan terbaru untuk autentifikasi secara default. Nah, karena sebagian besar autentifikasi itu menggunakan base
function based views ataupun class based views, berarti kita ke views.python. Jadi untuk mempercepat waktu ini saya kopikan aja seperti itu, saya request dan kita buat URL di my site. Ini mungkin bisa kita hilangkan aja komentarnya dan kita buat atau tambahkan sebuah path baru. Kita namakannya sebagai index dan jangan lupa di sini tuh kita import from core nama aplikasinya, import views seperti itu. Kemudian kita views, kemudian for, kita lihat nama functionnya yaitu for user, views for user, dan kita name, ini namanya adalah index teman-teman semuanya. Ini kita saving, oke, seperti itu. Kalau misalkan kita coba kunjungi, kita coba klik view site dan lihat di sini, tuh muncul ya. Jadi untuk pemilik user resmi yang bisa lihat halaman ini, oke, keren. Nah, kembali ke views, kita coba tambahkan decorators login required dengan contrib out decorators yang ada di aplikasi Daniel Contrib. Jadi karena ini merupakan sebuah decorators, berarti kita masukkan add di situ dan login required seperti ini ya. Jadi memang khusus untuk login, user yang sedang login yang bisa lihat halaman ini atau function ini. Jadi kalau user yang belum login atau yang tidak punya sesi dan punya akun, berarti dia tidak bisa melihat ini teman-teman semuanya. Ini kalau misalkan saya reload, jelas ini bisa dilihat meskipun kita sudah pasang decorator login required. Kenapa? Karena kita masih login sebagai admin. Oke, ini kita logout aja dulu dan kita reload, maka secara otomatis dia akan redirect di dalam link atau path account login ya. Seperti ini. Sebenarnya yang ada di sini tuh sama yang ada di sini. Dan untuk ini ya, sebenarnya di sini tuh kita bisa langsung aja tambahkan sebuah parameter login URL. Kita tambahkan aja sebagai index di sini atau login ya. Dengan begitu kita harus membuat views baru. Ini views baru atau function baru. Ini kita kopikan aja seperti itu dan kita saving, kembali ke URL. Sini kita tambahkan login, kemudian for usernya kita ganti jadi login, dan name sini kita ganti jadi login. Seperti itu, teman-teman semuanya. Oke, ketika ini saya hapus dan reload, maka dia akan otomatis redirect ke butuh login yang ada di sini. Nah, bagaimana teman-teman semuanya kalau di views ini itu, nah sekarang kita coba membuat login required untuk function login itu tidak login atau login not required. Berarti kita ke sini. Nah, untuk persyaratan menggunakan dekorator baru dari login not required itu kita tambahkan atau mengaktifkan sebuah aplikasi baru ya di dalam aplikasi middleware. Oke, ini kalau misalnya kita coba cek di sini, kita lihat ya bentuk polanya yang seperti ini, teman-teman semuanya. Jadi adanya itu dibawa dari authentication middleware. Oke, kita kembali ke sini dan ke settings, kita cari yang namanya middleware. Oke, nah di sini teman-teman semuanya di bawah autentifikasi ini kita buat seperti itu dan kita saving. Kemudian kita ke views dan kita tambahkan login not required seperti itu. Oke, ini untuk bisa digunakan kita buat seperti itu dan kita copy paste aja di situ. Oke, menarik. Nah, untuk membuktikannya, lihat karena function ini hanya bisa diakses oleh user, kita coba ganti ini menjadi login not required. Cuman login URL sebelumnya tadi itu kita pindahkan ke setting sini. Mungkin di bawah sini ya untuk autentifikasi. Sini saya tambahkan sebuah string method login URL itu sama dengan login, teman-teman semuanya. Oke. Jadi ketika ini saya akses, maka dia akan menampilkan untuk pemilik user resmi yang bisa lihat halaman ini. Menarik ya, keren. Ketika ini saya jadikan sebagai hak akses penuh terhadap user yang sudah login atau memiliki akun, maka secara otomatis dia akan ke function atau views butuh login. Ya, keren sekali teman-teman semuanya. Jadi bayangkan kalau misalkan kalian punya 100 function dengan aplikasi yang komplit dengan memanfaatkan tools seperti ini, itu sangat membantu kita untuk menseleksi function mana yang bisa diakses oleh user gitu ya. Bahkan lebih spesifik lagi, kita bisa menjabarkan atau mendeskripsikan function ini hanya bisa diakses oleh editor, kemudian ada views dan lain sebagainya. Ya, keren teman-teman semuanya, keren banget. Jujurly, I wanna say what the hell man, is very very cool and the best for the Django version terbaru. Sip, mantap, mantap teman-teman semuanya, cool. Oke, kita lanjut ke versi terbaru yaitu
Ntar ini kita jadikan aja translate to bahasa Indonesia, yaitu query string ya teman-teman semuanya. Jadi untuk query string ini sebenarnya lebih dikhususkan untuk navigasi untuk Pagination. Oke, dan untuk kali ini karena kita masih punya aplikasi yang sangat sederhana yang seperti ini, dan kita belum punya beberapa halaman, jadi untuk ini query stringnya saya coba jelaskan tanpa harus mempraktekannya ya teman-teman semuanya. Tapi jangan khawatir, nanti di versi yang sebelumnya akan saya coba jelaskan biar lebih jelas peruntukan dari query string ini gitu. Nah, kalau kita lihat di sini memang dibungkus menggunakan elemen anchor dengan link ke looping. Jadi ada parameter key dan value-nya. Dengan setiap user merequest dari get yang tanpa batas gitu ya. Kemudian di sini tuh ada statement if key tidak sama dengan pack, dan dia akan melakukan looping ya for value in values. Jika key sama dengan values, maka dia akan secara otomatis akan mendeklarasikan atau menyebarkan dia, inilah halaman yang kalian lihat atau berada di halaman saat itu, entah di Pagination 1 ataupun Pagination 2 dan lain sebagainya. Jadi jika if kunci itu tidak sama dengan pack, maka dia akan melakukan rendering atau kondisi terbaru di mana ini mengarahnya ke pack next pack number, artinya mengarah ke halaman tertentu 1, 2 dan lain sebagainya dengan yang kita inginkan gitu. Ajaibnya dengan pola barisan yang sangat panjang ini dan tidak readability, tentu barisan yang panjang, dan ini besar kemungkinan di versi 5.1 ini saya anggap sebagai sebuah code yang sangat mubazir, artinya tidak digunakan sama sekali teman-teman semuanya. Berarti memang kita harus menggunakan elemen yang sangat simpel seperti ini dengan fungsi yang sama seperti di atas gini teman-teman semuanya ya. Oke, menarik. Dengan query string, dengan membuat variabel pack dan pack next pack number secara otomatis akan mereload ke pack 1, 2, and others dengan yang kita kondisikan di sini ya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman semuanya. Nah, bisa kalian lihat, kayak kita scrolling ke bawah, di sini ada beberapa yang terbaru, ada auth ya, yang sebelumnya kalau kita lihat di sini untuk contrib auth, jumlah iterasi default hasher untuk kata sandi ya atau user itu ada 720 kata ya, ditingkatkan menjadi 870. Kemudian dan masih banyak lagi, ini GIS belum pernah saya bahas ya, apa itu GIS sebenarnya, nanti kedepannya akan kita bahas tergantung dengan kebutuhan aplikasi kita gitu ya. Kayak ada Postgres, SQL, ada basis data, di sini ada option yang mendukung secara option gitu dan secara resmi, dan ada juga pelaporan kesalahan atau error report, oke. Kemudian ada migrasi dan lain sebagainya. Oke, saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab, dan mudah-mudahan jawaban saya itu akan memuaskan pertanyaan dari teman-teman. So, kita kembali ke sini. So, jadi untuk minggu depannya akan kita bahas ya, melanjutkan dari Simple Apps, yaitu bentar, authentifikasi change, dan profile pack ya teman-teman semuanya. Ini akan kita bahas minggu depan. Salam baris kode and see you. Bye.